untuk sekarang. Gimana Umi? Umi tuh permintaan dari Amdi. Iya, sampai tuh Umi. Menyemangati Kak. Memang kalau Umi sudah bicara itu selesai sudah. Cerita itu Umi. Nanti cerita Umi. Nah, oke, langsung di situ barangkali Umi juga nggak apa-apa. Ya, sedikit barangkali pertanyaan dari saya buat Umi gitu kan. Ya, para mahasiswa di sana, para calon-calon pengusaha, harap untuk masuk di sini, untuk mempelajari bagaimana kisah perjuangan Umi, ya kan? Ini Umi datang dari sampai, ya enggak, sampai katanya sempat menjadi apa Umi di luar negeri itu ya, iya kan? Sempat apa segala macam. Body tele ya, Maija, aus body tele. Inilah. Ini ada ini yang ngomong yang punya uang, kalian jangan di situ. Nanti nggak bakal dibiayai kalian semua. Sini. Allah, kesini semua. Allahu Akbar. Maida, Aina, Maisra, mau kita sepuluh kali, Umi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia ini, tempat yang sangat sejuk, bisa menyejukkan hati, pikiran, dan semuanya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nggak banyak dari saya. Kalau kisah perjalanan hidup saya itu sangat luar biasa. Panjang, nggak sama dengan orang lain. Tahun 86 saya ke Lombok, ceritanya untuk kuliah. Saya cerita aja ya. Tapi saya cuma kuliah di Setia namanya, karena nggak lulus di Unggam waktu itu. Hanya 3 bulan, karena saya pikir kalau kuliah ini 5 tahun ya, 4 tahun paling cepat, 5 tahun itu baru bisa menghasilkan duit. Saya keliling dari kantor ke kantor, memasukkan lamaran kerja. Pertama saya kerja di PT Muara Emak, jadi resepsionis. Masih zaman jahiliyah ya. Kan hidup itu semua itu ada prosesnya. Terus nggak betah, karena hanya menerima tamu doang. Habis itu saya kerja di asuransi Bumi Putra. Di sana banyak sekali pelajaran pendidikan yang bisa saya dapatkan. Karena di situ kita menjual jasa yang tidak berbentuk, bisa meyakinkan orang hanya dengan omongan agar orang itu bisa masuk asuransi. Itu pekerjaan yang luar biasa buat saya. Marketing saya dapat di situ. Kebetulan saya dapat jadi agen yang bagus, dikirim saya ke Jakarta untuk ikut sekolah ya biar dapat pendidikan. Saya cuma 10 hari kalau nggak salah. Di sini lumayan dapat ilmu bagaimana, ilmu tentang kepribadian, manajemen, marketing lagi. Di situ banyak. Lama-lama terus panjang. Habis itu saya berumah tangga saya harus langsung baru 2 bulan nikah saya hamil. Alhamdulillah. Jadi nggak lama. Alhamdulillah. Saat itu usia masih muda, baru 23 tahun. Alhamdulillah. Bukan, dengan orang Sunda. Alhamdulillah. Karena memang hamil itu rada-rada susah. Kadang-kadang belum nikah sudah ada yang hamil juga masalahnya. Kalau sudah mencari-cari, karena buat saya etika, adab dan pergaulan itu yang sangat-sangat saya junjung tinggi hingga saat ini. Mungkin karena kita menjaga itu semua, kita juga bisa berada di tempat ini. Singkat cerita, 2003
saya pindah ke Jakarta. Tapi saya mulai masuk Jakarta itu tahun 93. Saya udah punya 93 itu saya sudah punya anak 2. Anak saya yang kedua itu masih bayi. Saya bawa karena waktu itu bos saya orang Korea. Saya dikontrak oleh pengusaha Korea untuk bagian grading di Mutiara, bagian memilah kualitas. Katanya orang yang bisa memilah kualitas itu adalah orang yang punya mata hati sangat tajam. Itu kata orang Jepang dan Korea. Hanya orang yang berkualitas yang bisa memilih barang berkualitas. Ya. Dan alhamdulillah barang-barang pilihan saya itu bisa semuanya tembus pasar internasional, masuk ke tempat-tempat yang branded untuk perhiasan ya, karena saya sulit kalau memilah kualitas Mutiara itu. Kalau berlian itu kan hasil cuttingan manusia. Kalau Mutiara itu benar-benar hasil cuttingan Allah yang nggak bisa kita poles, yang nggak bisa diapa-apain lagi sama kita, cuman dibersihin kapur aja, gitu. Terus saya masih banyak nih waktu itu kerjaan yang saya lakukan, tapi saya ketemu sama orang Chinese. Dia bilang, namamu siapa? Nama saya Nurhaida. Coba kamu fokus di satu usaha yang mungkin dari alam. Dari alam. Kamu bisnis sekarang apa? Mutiara. Saya jualan mutiara, saya bilang. Coba fokus di situ. Lalu tinggalkan semuanya. Di situ saya ikutin. Banyak yang saya belajar dari dia. Saya juga banyak belajar dari saya anggap orang tua itu orang Korea itu, karena saya waktu itu tidak digaji, saya dikasih komisi. Kita kalau kerja jangan mau digaji. Kalau bisa kita minta komisi itu jauh lebih bagus. Kita mencari sendiri. Karena kalau digaji terbatas. Kalau kita mencari ini sendiri itu lebih besar hasilnya. Saya kerja tuh selalu ikhlas, nggak pernah mau mikirin bagaimana. Pokoknya bismillah aja deh kerja. Kalau hasilnya bagus, saya terusin gitu. Dan saya kerja tuh tidak pernah kalau keluar rumah, ya saya selalu fokus pada pasrah diri sama Allah. Itu utama ya. Tidak pernah, dan saya selalu patuh sama orang tua saya. Walaupun saya udah gimana, tetap setiap saat saya minta ridho dan restu dari ibu dan abu saya. Kegagalan juga banyak saya dapatkan di kehidupan ini. Kegagalan itu banyak banget, tapi justru kegagalan itu bukan membuat kita makin jatuh, tapi itu pelajaran buat kita untuk lebih baik, untuk sukses, untuk bangkit. Tanpa kegagalan, saya juga nggak mungkin bisa berada di sini. Kegagalan itu bisa jadi motivasi buat kita sendiri, buat kita, buat keluarga. Masa lalu, semua orang punya masa lalu, tapi tidak perlu ditangisin, tidak perlu itu jadikan pelajaran, jadikan cambukan untuk kita maju terus lebih baik lagi. Itu aja mungkin buat. Pengkaderannya ada yang dikasih ilmu kayak kita. Ada ilmu, kasih kesempatan ada di mahasiswi nanya. Oh iya. Barangkali mau nanya. Hari ini Umi jadi dosen buat anak-anak mahasiswa. Iya. Ada yang mau nanya? Ada mau nanya nggak? Tapi kalau saya kasih tahu, hidup itu tidak bisa lepas dari hubungan kita sesama manusia dan hubungan sama Allah. Tetap harus imbang. Ada yang mau nanya nggak? Kita saya sampai kok bisa bisnis berlian gitu? Iya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Tapi kalau saya kasih tahu, hidup itu tidak bisa lepas dari hubungan kita sesama manusia dan hubungan sama Allah. Tetap harus imbang. Ada yang mau nanya nggak? Kita saya sampai kok bisa bisnis berlian gitu? Nih. Itu kenapa nggak kuliah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada nanya semua ya. Biar pada tayang berlian. Video ya.
Bisa jagain tas ini. Kalau di Kelosar KMBC kan. Amin, 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 amin. Mau balik ali ya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Umi, tadi Umi sempat singgung masalah pendidikan. Jadi saya sedikit kayak mikir bahwa kok Umi maksudnya cara berpikirnya Umi itu kayak berbeda gitu. Maksudnya Umi kayak nggak ke arah pendidikan tuh nggak terlalu gitu. Jadi lebih fokusnya ke yang lain gitu. Iya, ke bisnis gitu. Jadi saya sedikit kayak mau kayak minta ini dari Umi gitu, maksud kenapa gitu, tipsnya gitu, maksudnya tips sekaligus alasan Umi kenapa gitu, kok berbeda gitu loh Umi. Iya, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kebetulan selain saya berpikir untuk bagaimana caranya ekonomi bisa lebih baik, bisa menghasilkan duit, adik saya juga tahun depannya udah harus kuliah. Karena adik saya tuh pendidikannya, dia mau jadi guru, dia masuk ke IKIP. Orang tua saya juga dulu adalah seorang guru, karena kakek saya juga dulu dari zaman Belanda udah jadi kepala sekolah. Bapak saya juga kepala sekolah, guru gitu. Nah, saya memang dari kecil tidak ingin menjadi guru. Saya minta sama ayah saya saat itu, jangan antar saya ke SPG ayah, antar saya ke SMA 2, daftar masuk SMA. Kenapa? Saya nggak mau jadi guru, cukup ayah aja yang jadi guru. Saya mau jadi pengusaha katanya. Uangnya dari mana? Nanti kita minta sama Allah. Saya bilang gitu. Allah. Pertama minta sama Allah. Iya. Tapi itu memang selalu saya lakukan. Kalau saya kepingin sesuatu, saya mesti minta. Saya tidak pernah langsung saja. Saya Allah. minta dulu sama Allah. Kalau dimudahin berarti Allah ridho. Itu aja. Terus ke masa pendidikan saya, pendidikan itu tidak harus didapatkan di bangku kuliah. Saya tidak kuliah bukan berarti saya tidak belajar. Saya terus belajar dan belajar. Saya banyak dapat ilmu marketing dengan baca buku-buku, terus dari orang-orang yang sukses. Masalah agama juga saya banyak bertanya, belajar dan belajar dari kehidupan sendiri. Kegagalan itu juga bisa jadi ini dari orang-orang di sekitar kita. Itu bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Segala sesuatu itu kalau kita selalu berpikir positif, hasilnya pasti positif, karena Allah juga mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita mengikuti. Kalau kita niatnya buruk, pikiran buruk juga sih. Tapi kalau kita pikirannya baik, positif, hasilnya pasti baik. Yakin aja, banyak orang masalah kita Islam juga, masalah agama, masalah ini. Kalau kita sholat, banyak orang yang sholat hanya karena dia kewajiban. Padahal sholat itu saatnya kita waktu bercengkrama sama Allah. Allah. Saat bercengkrama sama Allah, bukan sesama manusia. Iya, bisa lebih dekat. Bercengkramalah sama orang yang Jangan nilai kuliah. Saya sekarang mau kuliah. Allah. Mau kuliah lagi. Kemarin teman saya masuk kuliah. Jadi saya jadi ingin. Sebenarnya udah sering. Teman-teman saya bilang, cobalah kuliah lagi. Aduh, waktunya kapan ya gitu. Anak cucu saya udah banyak. Saya cucu, alhamdulillah sudah dapat cucu 7 dari lumayan. anak saya banyak juga 6, ada 4 perempuan dan 2 laki-laki. Allah. Yang 2 udah nikah, yang saya masih 2 gadis. Ada gadis 2 Umi. Kayak kori-kori gitu. Terus 2 bujang. Saya antarnya ke Umi. Kontot saya masih SMP. Kontotnya masih di SMP ya. Memang cocok Umi insya Allah. Jadi maaf, Umi ini pengen punya mantu yang hafal Quran dan ahli suara dan Al-Quran. Amin. Betul nggak, Umi? Dijabah sama Allah. Amin. Jadi maaf, kalau tadi Umi bilang kita Tuhan bagaimana prasangka kita, kata hadisnya itu anak indadoni abdi bi. Saya bagaimana prasangka. Jadi Umi ini memang luar biasa.
Ya, berprasangkalah kalian semuanya kepada Allah untuk anaknya Umi. Ada yang mau nanya? Yang bagian? Entar dulu, mahasiswa dulu. Jul, nanti ke rumah aja. Nah, untuk mahasiswa dulu. Tadi siapa yang mau nanya? Nah, Ustadz Abdul Salam. Ustadz Abdul Salam ini salah satu pengasuh pesantren Maskanul Quran. Ini hafiz 30 juz. Kayaknya tanya anaknya yang jomblo deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini bertanya. Saya ingin menanyakan, umumnya kita sebagai pemuda ataupun anak muda sekarang, ketika memulai sesuatu itu kita memikirkan ke depannya, apa kita sukses apa tidak. Nah, tips Umi yang sudah duluan memulai usahanya, duluan memulai karirnya itu, bagaimana menghilangkan rasa ragu tersebut? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang masih mengenai tadi pendidikan, apa sih yang Umi pikirkan ketika mandang pendidikan itu lebih penting daripada kerja, sehingga Umi mengambil jalan untuk bekerja dibandingkan kuliah? Nah, mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, kegagalan kalau nggak usah dipikirin dulu. Kalau mau usaha itu Bismillah aja. Sebelum mulai usaha coba sholat duha dulu, ya kan? Terus sedekah dulu, walaupun 1000, jangan banyak, misalnya sesuai kemampuan kita. Terus masalah gagal itu udah pasti. Setiap kita mau usaha apapun, kegagalan itu selalu ada. Kegagalan itu bukan untuk kita bikin terpuruk, justru ujian-ujian itu jangan itu jadikan kita terpuruk atau lemah. Justru ujian-ujian itu membuat kita lebih kuat lagi, karena setiap ujian itu pasti bisa dilewatin. Masalah misalnya kalau dalam saya kan dagang ya, dagang itu banyak ditipu, banyak banget. Saya pernah ditipu sampai 0, karena saya memulai juga dari 0 rupiah. Dan sampai detik ini saya belum pernah pakai uang bank serupiah pun. Hanya mengandalkan kejujuran, kerja keras, disiplin yang tinggi, konsekuen. Kalau janji harus tepati. Kalau kita misalnya ngutang ngambil barang itu janjinya tanggal sekian, kita harus tepati. Agar bisa ditepati itu, ya kita harus imbang sama Allah. Jadi rezeki kita itu pasti dikasih sama Allah, dimudahkan. Saya pernah waktu itu ditipu sampai yang namanya isi rumah saya yang di Lombok itu diangkut semua, bayar itu. Sampai tempat tidur saya juga diangkut. Ya, yang nipu juga, kalau penipu itu bukan orang yang nggak kenal, yang nggak kita kenal, pasti orang yang dekat sama kita. Gitu. Ya, maaf Umi, kira-kira Umi berapa kali gagal sehingga bisa bangun kembali? Oh banyak. Sebelumnya sering. Terus tahun 2001 saya diuji sama Allah, baik harta maupun rumah tangga. Bapaknya anak-anak saya nikah lagi. Saya waktu itu terus usaha saya juga, karena saya lagi gimana, saya juga ditipu. Ditipu itu saya harus mengganti perusahaan, membayar. Harusnya kita izinin biar masuk surga.